Preview. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kebanggaan Jakarta Utara ya, Bang. Amin. Ya, kali ini gue ingin berbincang bersama senior gue. Tapi buka dulu dong, Bang. Buka dulu ya. Ya, tetap kita udah ngejalanin prokes ya. Tapi karena kita di dalam ruangan, kita buka maskernya dulu. Ya, kali ini gue kedatangan tamu yang luar biasa sih sebenarnya di podcast kali ini. Banyak sih yang mau gue tanya-tanya seputar kontribusi pemuda Jakarta Utara sih, lebih tepatnya. Jadi di segmen kali ini gue pengen tanya beberapa hal mengenai apa sih kontribusi anak muda, mahasiswa, pelajar, dan juga mungkin komunitas, organisasi dan sebagainya terhadap wilayah gitu. Jadi tapi gue mau lu kenalin dulu, Bang, pada teman-teman. Silakan, Bang. Ya. Kenalin, nama gue Rizky Tamami. Teman-teman biasa manggil gue Eki. Terus apa lagi? Maksudnya lagi? Ya, pengalaman ya. Pengalaman lu di organisasi dan kalau bicara masalah pengalaman sih, wah, kalau misalkan menurut gue ya, gue nggak terlalu pede sih, karena memang ya harusnya banyak lah yang bercerita soal pengalaman ketika mereka berorganisasi itu yang memang levelnya level tertinggi ya, sampai setara dia tokoh nasional, yaitu gue kira sih memang yang lebih paten lah, yang bisa berbicara, ya menceritakan sebagian pengalamannya. Nah cuman nggak salah juga sih ya kalau misalkan kita ya sama-sama sharing mengenai lu bagaimana sih kontribusi ataupun lu selama ini menjadi pemuda ataupun menjadi seorang organisatoris atau menjadi seorang ya yang cinta terhadap wilayahnya, yang cinta terhadap tanah airnya, yang cinta terhadap tanah kelahirannya itu bisa terus-menerus menghasilkan sesuatu yang berdampak positif dan memberikan manfaat kepada wilayahnya, tempatnya, dan gitu kan ya. Nah, kalau misalkan gue sih, kalau basically secara sosial ya, kalau misalkan sosial dalam membangun sebuah wilayah atau membangun sebuah daerah, itu kita yang pastinya penting yang namanya kita belajar tentang belajar tentang bersosial lah, atau berorganisasi lah. Karena memang kalau misalkan menurut gue organisasi ini merupakan pendidikan yang memang nggak cukup cuma di basis formal doang. Maksudnya dalam arti dalam kelas lah belajar secara teori apa segala macam, itu kayaknya sih kurang lengkap tanpa adanya praktek langsung atau lo bisa langsung berdinamika di lapangan. tapi gini, Bang, kalau menurut lu sekarang ini kan yang kita lihat ini orang mohon maaf nih ya, tanpa dasar organisasi, tanpa landasan bahwa dasarnya dia itu memegang ada ART dan sebagainya, paham lah terhadap organisasi. Tapi yang sekarang ini yang gue lihat nih, kebanyakan orang terjun langsung dulu nih, tanpa tahu perkembangan di organisasinya seperti apa. Jadi dia terjun langsung dulu, akhirnya dia mengaitkan dirinya terhadap organisasi tersebut. Contohnya salah satunya misalnya dalam hal ketika dia bersosialisasi ke masyarakat, dia bikin pergerakan, bantuan-bantuan dan sebagainya, tanpa didasari dengan organisasi yang harusnya dia bawa tersebut. Jadi dia turun langsung ke lapangan itu kayak one man show gitu. Nah, pendapat lu terhadap yang kayak gini-gini, apakah emang ini harus menjadi trigger ke masyarakat, memang harus ada yang turun dulu, atau memang dia ini sebenarnya one man show gitu, menunjukkan bahwa dirinya yang ini tanpa menutup organisasinya dia gitu. Ya. Kalau misalkan menurut gue sih perihal seperti itu ya hampir kebanyakan ya di era sekarang itu, yang dimana lu gak paham organisasi tapi lu bisa tampil lah secara langsung lah. Ya menurut gue sih ada sisi baiknya, ada sisi tidak baiknya. Ya pertama, kalau misalkan sisi baiknya, selama dia memang bisa untuk menggalang
apa sih namanya, menggalang kekuatan ataupun bisa berinteraksi secara langsung, secara emosional dengan sekelilingnya, dan itu juga memberikan influence yang positif terhadap yang sekitarnya juga, orang-orang lain juga, gua rasa sih nggak apa-apa. Kan kalau misalkan memang persoalan terkait kayak ADRT apa segala macam kan itu bisa sambil berjalan ya, karena memang sekarang gini sih, kalau misalkan dilihat lu dinamika organisasi yang sekarang itu, misalkan ada organisasi A sama organisasi B, dan ada nih salah satu organisasi yang sekiranya memang terpatok lu harus ikut ADRT apa segala macam gini. Kalau misalkan terlalu ditekanin gitu, apalagi kepada orang awam yang masih baru, kira-kira menurut lu bakal tertarik nggak? Enggak sih kalau menurut gua. Penting. Jadi memang harus ada yang itu harus ada trigger. Ada yang trigger kayak gitu ya. Jadi minimal menunjukkan eksistensinya dulu terhadap masyarakat awam kan. Jadi ya penggaitan tersebut kan bisa dilihat sama orang-orang yang mungkin ternyata organisasi ini tuh sebenarnya balik lagi, kalau menurut gue bisa organisasi itu bisa tampil namanya dengan adanya orang-orang yang seperti itu sih. Kalau gue yakin tanya lu nih mengenai ya ini sebego-begonya kita aja dalam menjawab ya. Mungkin pengetahuan kita yang standar ini mungkin ya kita hanya seperti ini gitu. Jadi mohon maaf apabila nanti kita ada yang tidak tidak berkaitan ataupun bukan apa yang kita maksud, tapi ini kan hanya pandangan-pandangan kita terhadap hal-hal tersebut gitu. Ya kayak misalnya nih Bang, di Jakarta Utara kan ini ya, ini organisasi banyak sekali nih kalau banyak sekali. Banyak banget. Ada OKP, ada organisasi kemasyarakatan, ada organisasi keagamaan. Kayak contohnya organisasi keagamaan, gue lebih ke organisasi keagamaan ya. Kalau gue kayak kan gue ikut di Ansor sekarang ya. Kemudian gue juga Karang Taruna sih. Di Karang Taruna kan berarti lembaga ya, lembaga sosial. Lembaga sosial ya, lembaga sosial. Dan ada juga pemuda Pancasila, juga ada KNPI, juga ada ormas-ormas yang lainnya. Contohnya ada FBR juga dan sebagainya. Nah, menurut pendapat lo, ini organisasi-organisasi ini sudah menjalankan tupoksinya masing-masing atau memang berkaitan terus terhadap organisasi-organisasi yang lainnya? Contohnya misalnya, harusnya kan kalau menurut gue yang gue lihat sekarang ini udah kayaknya sudah diambil alih semua sama organisasi. Contohnya misalnya harusnya berkaitan dengan keagamaan menjadi sosial, yang sosial menjadi keagamaan. Yang kemasyarakatan kan bisa juga sosial kan, itu menjadi juga bisa keagamaan. Nah, menurut lu apakah ini nggak sesuai tupoksinya mereka ataupun di dalam ADART-nya mereka? Apakah ini memang sudah dinamika organisasi dan juga gimana lah kalau menurut lu lah, pendapat lu lah tentang organisasi-organisasi yang kita sebutin tadi gitu ya. Tapi mohon maaf ya, ini hanya pandangan kita aja karena kan kita juga organisator ya. Jadi ya gue pengen tahu aja gitu pendapat lu. Kalau misalkan pendapat gue, ketika memang secara track ataupun perjalanan ketika berorganisasi itu, entah mau organisasi manapun ya, baik itu masyarakat, keagamaan dan ya lain-lain, kata gue sih penting juga sih. Menurut gue penting untuk bisa bukan bermain juga sih namanya beraktualisasi di lini manapun, baik itu lini sosial, keagamaan maupun ya secara kemasyarakatan atau budaya gitu. Itu menurut gue sih penting. Kenapa? Karena memang salah satunya yang pertama itu lu harus, organisasi lu bagaimana caranya harus dikenal sama orang lain. Kenapa harus dikenal? Ya karena itu juga harus menjadi menjadi basic kaderisasi di tingkat awal. Gak mungkin kan lu ketika lu merekrut seorang anggota atau calon-calon anggota, misalkan ikut gabung yuk ada organisasi gua gini. Nah, bagaimana orang itu bisa tertarik, calon anggota baru itu bisa tertarik, sedangkan dari kita aja nggak bisa memperkenalkan secara langsung melalui action lagi-lagi. Nah, itu sah-sah aja sih kalau menurut gua, kalau misalkan ya mau beraktualisasi di lini manapun, asalkan memang itu sudah menjadi ketentuan dasar daripada ADRT dari masing-masing organisasi itu. Nah, cuman kalau misalkan bedanya antara pemisahan ini yang agama, ini yang
sosial, ini yang budaya. Itu lebih kepada SDM sih kalau misalkan menurut gue. Misalkan kayak organisasi tingkat ya keagamaan, misalkan kayak NU Muhammadiyah, pasti kan secara ideologis dia harus beragama Islam, cuman pelaksanaannya dia harus bisa melebur ke masyarakat secara umum kan gitu ya. Itu lebih kepada pelaksanaan sih. Cuman kalau misalkan secara identitas, secara SDM, ya itu memang ya harus sesuai dengan ideologi organisasi sih. Ideologi organisasinya gimana, ideologi keagamaannya, haluannya gimana kan gitu ya. Itu sesuai dengan ketentuan masing-masing organisasi lah. Cuman kalau misalkan untuk pelaksanaannya penting banget. Ini penting banget, harus bisa lu bisa melebur, lu bisa harus bersosial secara masyarakat, karena memang pada dasarnya organisasi itu kita dididik untuk pendidikan secara sosial. Karena pendidikan ini ada, kalau misalkan pendidikan itu kan ada tiga ya, ada tiga masalahnya. Pertama ada secara akademis, ada secara emosional, ada secara dua, ada secara akademis, ada emosional. Kayak kalau misalkan ada intelektual ini kan, intelektual sama emosional, IQ dan EQ biasanya. Nah, kalau misalkan intelektual secara pemikiran itu bisa lu dapatin di bangku perkuliahan, bangku sekolah, bangku pendidikan. Tapi kalau misalkan lu bagaimana cara berbaur masyarakat, lu bisa mengasah emosional lu sejauh mana, itu melalui organisasi kalau misalnya menurut gua. Karena kenapa ya? Karena kita bisa interaksi sosial secara meluas. Lu bisa belajar di sana, lu bagaimana cara menghadapi suatu masalah, terus bagaimana lu cara manage konfliknya seperti apa, itu penting banget dalam organisasi. Bisa dapetin di organisasi. Berbicara organisasi berarti kan berbicara tentang kaderisasi. Ya. Gue pernah berpendapat gini sama orang, sama salah satu teman gue yang ada di organisasi. Gue bilang begini, ketika kita berbicara organisasi berarti kita berbicara kaderisasi. Jadi kita harus melebarkan sayap kita di berbagai titik-titik yang menurut kita itu lemah. Itu kan roadmap organisasi kan. Tapi dia bilang gini, gue nggak mau yang begitu. Gue pengen orang yang berjalan satu tujuan sama gue. Gue nggak mau dari yang besar. Kita ini udah besar, gue nggak mau kita jadi dari yang besar begitu, merangkapnya dari yang besar. Gue pengen dari yang kita kecil dulu. Dari kecil sesuai sama tujuan kita, bareng satu visi, nanti kita bisa jadi besar. Kalau menurut gue ini ya, itu sangat salah. Itu konsep bisnis, bos. Kalau menurut gue itu konsep bisnis. Kalau konsep berbicara konsep organisasi dan berbicara tentang bagaimana organisasi kedepannya, kita berbicara kaderisasi. Gue pernah ngasih pendapat gini, untuk melebarkan sayap-sayap kita cari titik-titik lemah di mana yang nggak ada nama kita di sana, gitu. Kita ajak seperti apa? Lah kalau kita berjalan sama yang satu visi, satu tujuan, membesarkannya, itu kan konsep bisnis. Lagi-lagi konsep bisnis. Nah makanya gue bilang, tapi nggak boleh juga konsep bisnis itu dipakai di dalam kaderisasi. Boleh juga kalau menurut gua ya itu. Secara konsep. Tapi maksud gua kok kebanyakan, kenapa sekarang ini kebanyakan teman-teman kita di luar sana dia pengen jalan dengan yang satu tujuan, satu pemikiran sama dia. Itu kalau menurut gue itu konsep bisnis loh, Pak. Maksudnya konsep kaderisasinya yang nggak titik temunya nggak ketemu gitu. Maksud gue kan namanya organisasi berarti kan lu berbeda pandangan, berbeda pandangan, berbeda pemikiran, ideologisnya, tapi jadi satu tujuan untuk membangun hal tersebut. Ya maksud gue itu gimana bang? Maksudnya perspektif terhadap pandangan lu itu seperti apa dengan yang hal-hal yang begini nih? Yang harus dikerucutin, yang harus kita buletin nih. Ya namanya kaderisasi itu merupakan jantungnya organisasi. Bahkan nafas ataupun denyutnya organisasi itu tergantung daripada kaderisasi. Ya kalau misalkan memang kaderisasi kita melempem, otomatis organisasi kita juga bakalan melempem juga. Tapi kalau misalkan sebaliknya, itu bahkan bisa terus menerus, SDM itu bisa terus lahir sampai waktu yang memang ya kedepannya lah seperti apa kayak gitu ya. Yang penting itu kaderisasi merupakan jantungnya lah, jantung dari organisasi. Terus ketika menghadapi dari konsep kaderisasi bagian
terus juga perbedaan-perbedaan pendapat, pandangan itu bagaimana sih cara kita menyikapinya? Yang pertama tuh memang mau nggak mau kita harus satu tujuan dulu sih. Maksudnya satu tujuan itu nggak langsung muluk-muluk langsung pokoknya kita harus gini. Itu kan otoriter ya, namanya kan kalau gitu otoriter. Tapi kita harus bagaimana caranya kita. Nah ini yang harus penting, kita butuh figur seorang pemimpin itu yang bisa mengakomodir seluruh pendapat daripada anggotanya semua. Nah syukur-syukur sih dari perbedaan perspektif anggotanya itu bisa dikolaborasikan. Misalkan dari konsep organisasi, oke lah kita memakai cara-cara yang memang konsep bisnis katakanlah seperti itu. Karena memang kalau misalkan bisnis itu ya siapa sih yang orang enggak bisnis. Tapi harus dikerucutin juga. Kalau misalkan lu terlalu bergantung kepada konsep bisnis, organisasi mau dijadiin apa? Jadi duit. Kan gitu. Jadi orientasinya udah beda lagi. Yang tadinya orientasi udah kaderisasi, malah orientasinya ke arah duit. Ini yang bikin kalau misalkan menurut gue sih nggak sehat di situ. Ya, kebanyakan gitu bang. Jadi ya gue nggak bisa menyalahkan teman-teman juga. Kadang kita juga sama kan kita juga kadang yang berpikir kita masuk organisasi itu kan harus punya tujuan. Yang salah lagi itu ketika lu masuk organisasi lu nggak punya tujuan. Itu menurut gua salah. Itu lebih salah. Makanya tapi dia ini kadang suka beregoisme ya terhadap dirinya. Dia untuk gua harus selesaiin tujuan gua dulu di dalam organisasi. Numpang lah ya bahasanya ya. Banyak yang numpang kayak gini nih bang. Maksud gua seleksi alam kan kuat ya. Kalau yang benar-benar dia tujuannya bagus dan dia sesuai jalannya sama organisasi tersebut pasti akan bertahan lama, gue yakin. Tapi sama orang-orang yang cuma punya tujuan tapi nggak tercapai tujuan tersebut, dia bisa keluar sendiri gitu. Nah, langkah-langkah seperti apa bang yang harus kita terapkan nih terhadap teman-teman kita di sana, ataupun kita bisa sharing kalau lu berorganisasi itu kalau memang tujuan lu tidak tercapai seperti ini ya. Sebenarnya kembali lagi sih, maksudnya kembali lagi ke dasarnya aja gitu. Lu berorganisasi kan sesuai sama bidang lu gitu kan. Kalau misalkan menurut gue sih bicara lu dapat apa nggak dapat apa. Kalau misalkan menurut gue sih organisasi pasti lu dapat sih. Meskipun masalah hasil itu bukan cuma masalah nominal, bukan cuma masalah apa yang lu dapetin secara fisik. Tapi lu bisa mendapatkan itu secara pengalaman. Misalkan nih contoh nih, lu misalkan ada di tempat kerja, mungkin ya di tempat kerja, dan lu menghadapi sebuah dinamika ataupun permasalahan di tempat kerja, tapi dengan bekal organisasi lu udah dapat, lu bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu. Nah itu kalau misalkan gue sih itu memang salah satu manfaat, salah satu hasil yang bisa didapatkan. Atau misalkan lu bisa menjadi sesuatu di luar sana. Nah itu juga merupakan bagian dari hasil sih menurut gue, karena memang bicara masalah hasil yang lu dapetin di organisasi bukan cuma berbentuk secara nominal ya, bukan secara materi, tapi itu bisa berupa pengalaman, berupa edukasi juga, pendidikan, temen. Kuncinya itu sih, kalau misalkan organisasi lu apa, itu lu memperluas jaringan sebanyak-banyaknya, dan itu lu bisa dari jaringan-jaringan tersebut lu rawat, lu komunikasi, intens secara komunikasi bisa membuat. Tapi banyak juga kan bang yang pada akhirnya bisa jadi sesuatu itu dari organisasi kan. Bisa. Banyak juga, makan itu yang disebut distribusi kader ya. Nah itu banyak juga. Jadi lu jangan berpendapat bahwa lu ikut organisasi itu nggak dapat apa-apa gitu. Pada dasarnya lu bisa kenal dia itu kan dari organisasi. Kembali niat awal. Iya itu dari niat awal kan. Makanya gue pernah ngerasain yang gue ngapain sih masuk organisasi gitu. Ngapain? Nggak penting juga gitu. Ngebuang-buang waktu gue ngapain? Ternyata di balik itu, gue yang tadinya nggak kenal sama yang menurut gue dia itu bukan sosok. Ternyata dia itu sosok yang di balik kita yang yang sudah kita lihat gitu. Ya gue bisa kenal lu juga, gue bisa kenal teman-teman kita di luar sana. Bahkan teman-teman kita juga udah banyak yang jadi caleg-caleg muda dan sebagainya. Itu kan kita kenal dari organisasi kan. Karena dasarnya di organisasi tersebut bukan siapa yang lu masuk organisasi tersebut. Kalau lu caleg, jabatan lu apa, lu tetap ikutin aturan organisasi kan. Setara lah, bahkan kita bisa setara di dalam organisasi tersebut. Kalau gua sendiri sih, kalau misalkan ditanya terkait lu mau ngapain di organisasi, gua pengen jawab
gue pengen berkarya sih. Itu sih. Gue pengen berkarya, gue pengen punya karya. Meskipun karyanya itu memang bukan hal-hal yang mainstream seperti yang lain, misalkan kayak karya kayak musik apa segala macam gitu kan. Tapi gue pengen di organisasi bagaimana caranya gue menciptakan sebuah karya. Tapi ada plesetan bang. Gimana? Gue masuk organisasi pengen berkaya. Wah, berkaya, berkaya. Itu bang. Ini harus diperjelas. Iya, itu harus. Karya, Iya. bukan kaya. Banyak yang R-nya itu nggak ada bang. Gue pengen masuk organisasi tuh pengen berkaya, bukan berkarya. Lu pengen berkarya gitu, organisasi itu nggak butuh lu. Bang, organisasi udah jauh sebelum dia ada juga kan, gitu ya. Jadi tapi banyak yang numpang kayak gitu sih bang. Lu kalau misalkan mau mau kaya nih, kerja itu lebih lebih sesuai jalurnya lah. Lu kalau misalkan berorganisasi ya, lu misalkan mau berkaya, apalagi misalkan lu dihadapin nih secara lingkungan lah, misalkan ini lingkungan berorganisasi, semua orientednya udah money oriented lah, hancur bos, serius. Tapi bisa nggak memperkaya di organisasi? Kalau misalkan dikatakan bisa memperkaya sih, ya bisa memperkaya. Bisa ya? Bisa. Memperkaya organisasinya, bukan secara individual. Oh, bukan individunya? Iya. Tapi banyak kan orang-orang pada berkaya di dirinya bang, organisasinya enggak. Kalau yang gue lihat, Apa? Yang berkaya individunya. iya. Masa individunya gue lihat organisasinya malah dia cuma dijadiin ini aja. Masa gue lihat malah jadi ladang bisnis bang sekarang. Kenapa bang? Ya gimana ya, kalau misalkan itu kan masalah perut ya. Ya lagi-lagi ya ini gimana lokomotifnya berjalan aja sih. Kalau misalkan memang sosok figur pemimpinnya memang udah figur money oriented, dia nggak bakal bisa bersaing sih. Maksud gua bisa bersaing secara dalam membangun bangsa ini gimana sih? Tapi bukannya figur-figur yang money oriented itu dicari juga bang? Kan organisasi iya maksudnya organisasi kan tanpa uang juga nggak mungkin juga kan gitu. Nggak mungkin. Tapi gini loh bang, banyak figur-figur pemimpin yang ada yang nyari seperti itu money oriented, tapi kan kontribusi terhadap organisasinya tersebut ada juga. Tapi ini kalau misalkan ada yang money oriented gitu, pertanyaan dulu secara secara instrumen sih, kelengkapan organisasi itu udah sejauh mana? Apakah memang secara sumber daya yang sudah terpenuhi semua atau enggak nih, bicara misalkan masalah oriented? Memang sih kita penting yang namanya money ya, namanya duit. Tapi saat ini sumber dayanya itu bang hanya dimanfaatkan sama pemimpin tersebut. Gitu. Inventarisnya ada apa enggak? Kita harus berkira itu ketika misalkan kita mau melakukan kaderisasi, ada apa enggak anggarannya, kan gitu. Harusnya ya lu boleh aja misalkan berorganisasi, misalkan katakanlah ada hibah ya, kayak hibah. Dana hibah. Itu masih ada kan ya dari pemerintah. Ya itu gimana cara mempergunakannya aja sih. Lu mempergunakannya kalau misalkan cuma untuk individu sendiri, lu bakal dimusuhin satu sama seluruh anggota lu. Tapi kalau misalkan lu memang mempergunakan, berarti bagi-bagi dong. ya bagi-bagi tapi iya, ada tapinya nih. Tapinya apa? Aku salah ngomong aja. Bagi-bagi, maksudnya diklasifikasi apa nih kebutuhan misalkan organisasi butuh apa anggarannya, bikin kegiatan apa, itu baru bikin yang namanya rancangan anggaran belanjanya tuh RAB-nya seperti apa. Nah itu yang namanya ketika lu dapat duit, nah itu baru dialokasiin ke situ. Itu RAB hanya ada di proposal apa keadaan nyatanya? Ya, pertanyaan gue. Ya observasi dulu lah. Iya, maksud gue selama ini kan ketika lu udah susun RAB tersebut, ternyata di lapangannya nol. Ya lagi-lagi kembali lagi SDM-nya berarti orientasinya udah berbeda, bukan membangun lagi. Iya, berarti di dalam kaderisasi itu apa yang harus lu tanemin nih sebagai organisator? Kalau misalkan secara organisasi untuk menyatukan gitu ya, pertama memang lu harus ada seninya sih. Kalau misalkan kayak gitu ada caranya sih. Caranya itu pertama ya lu gimana bisa pendekatan secara personal. Sorry ya, gue ngomong kayak gini ini menarik menurut gue. Ya, gue seneng nih yang kayak gini. Gue seneng. Gue pengen kayak gini. Iya. Gue bukan mau ngebongkar
isi dapur dari sebuah organisasi ya, Bos. tapi gue pengen tanyain ini terhadap lu, organisator apa senior gue lah yang lebih lama lah. Ya lu kan bisa sharing juga sama gue sebagai junior lu, biar gue nggak ngelakuin hal-hal, bukan nggak ngelakuin ya, pasti semua akan ngalami fase kayak gitu ya. Tapi maksud gue minimal tadi kontribusi terhadap organisasinya itu ada gitu. Gitu sih maksud gua gitu. Jadi penting banget nih kayak gini buat teman-teman kita juga di rumah nih. Jangan sampai ikut organisasi itu pengen berkaya bukan berkarya gitu ya. Ini mungkin sisi gelap. Sisi gelapnya mungkin seperti itu, yang namanya pasti yang namanya organisasi manapun ketika menghadapi masalah keuangan itu masalah krusial sih menurut gua. Itu yang namanya masalah keuangan negara itu memang harus benar-benar di-manage sebaik mungkin sih, karena memang ada misinformasi sedikit lu udah bakal kena kecaman, fitnah, lu bakal kena cibiran, lu harus lebih banyak fitnah, lebih banyak fitnah bos. Ya masalah duit kan ya, masalah ya kalau misalkan menurut agama kita ya salah satu fitnah terbesar itu kan tahta wanita. Itu lebih fitnahnya lebih besar kan. Ya apalagi kalau misalkan kita dalam organisasi bos. Ketika misalkan keuangannya nggak rapi, pembendaharanya juga berantakan, ya stagnan aja sih kalau menurut gue organisasi. Tapi gini bang, ada sebuah pemimpin nih, kalau menurut gue ini pemimpin terlalu parah sekali gitu. Ini ada apa contoh ini? Ini contoh sih. Contoh ya. Dia pilih sekretarisnya pinter dan bisa membuat apa yang dia mau. Dan juga dia pilih bendahara yang menurut dia pintar. Tapi kedua orang ini satu tujuan sama pemimpin tersebut. Orientasinya sama. Anggotanya dan divisi, biro dan sebagainya itu nggak tahu akan hal itu. Kan kurang ajar, Bang. Soalnya gitu, Bos. Itu menurut gua kurang ajar. Jadi di jalan ya yang disebut itu aja. KSB aja. Ketua sekretaris dan bendahara. Karena tiga-tiganya ini ya, karena si ketua ini nggak pengen gue jalan sendiri, dia ajak yang menurut dia paling strategis fungsinya. Nah, ini gimana nih? Apakah harus kita gulingkan secara organisasi atau kita bikin bikin sebuah pleno langsung apa gimana nih? Kadang gue suka yang seremnya main gini-gini bang. Ini kalau menurut gue ngerusak organisasi ya. Maksud gue untuk plenonya dan juga penggulingan secara tidak baik itu juga menurut gue itu salah satu ngerusak organisasi untuk kedepannya ya. Jadi maksud gue gimana nih bang? Menurut pendapat lo untuk hal-hal yang seperti ini nih? Kita ini kan di sini kan sharing untuk teman-teman di luar sana kan yang baru awam ya, menurut gua teman-teman kita mungkin lebih jago lah dari apa yang kita pendapatkan hari ini ya, tapi minimal kita sharing yang sudah kita jalani selama ini bang. Kalau menurut lu gimana itu? Kalau misalkan menurut gua naif sih mungkin ya. Kalau misalkan kita mempunyai idealis terus juga kita nggak bakal hidup lah gitu kan. Kalau menurut gua sih naif juga sih. Cuman kalau misalkan menghadapi terkait yang lu bilang tadi, bagaimana cara kita menghadapinya itu harus pertimbangin lagi sih kalau menurut gua, karena memang dua permasalahan ini memang sama-sama berdampak sangat besar ketika di organisasi, dalam berorganisasi, ketika istilahnya mau pleno ataupun gitu. Karena kan kita juga kalau misalkan pleno nggak cuma serta-merta lu begitu, tapi lu juga harus bisa melihat setelahnya itu kayak gimana. Apalagi dengar bahasa-bahasa kudeta kan. Ya, bahkan bisa menimbulkan konflik yang lebih besar pada menghadapi yang tiga circle ini gitu. Antara sekarang katakanlah ya yang bermasalah lah. Ya kita harus benar-benar berpikir matang sih kalau menurut gua. Komunikasi juga harus benar-benar kuat lagi. Lu pertimbangin lagi manage konfliknya seperti apa. Misalkan, katakanlah kudeta bikin dualisme segala macam, ya lu harus bisa bikin setelahnya sih, karena memang mau nggak mau dua ini memang nggak sehat buat organisasi, toksik banget lah pasti. Nah kalau misalkan menurut gua sih ya sebagai sosok
lu yang berkecimpung di sana lu juga harus bisa berpikir sematang mungkin. Ini bukan propaganda ya, ini bukan yang gue pengen agitasi apa kayak gimana, cuma tapi ya pasti yang namanya kayak gini permasalahan ada tiap organisasi sih. Ketika lu misalkan lu dilematis lah jatuhnya, gue pengen ngebenahin ini, takutnya gimana, terus gimana gitu. Ya gue harus bisa matengin sih secara konsep, karena memang yang ini memang kuat. Kalau misalkan udah kejadian dan itu memang benar-benar terjadi, misalkan kudeta, penggulingan segala macam, itu bisa menjadi hal yang biasa sih kalau menurut gue ntar di selanjutnya. Oke bang, ini yang terakhir nih. Ini mungkin pesan buat diri pribadi juga sama teman-teman di sana. Gimana sih ngejalanin organisasi secara sehat dan secara sesuai sama tujuan dan visi misinya, menurut lu seperti apa? Kalau misalkan gue sih, ya gue mumpung masih muda jadi masih katakan masih usia produktif ini, lu banyakin gagal lu sebanyak-banyaknya. Lu banyakin jatah, lu habisin jatah gagal lu sebelum menjelang umur 30, umur 29, lu habisin semua, lu menggali pengalaman di sana. Dan juga kepada teman-teman juga nih, yang teman-teman masih muda, lu habisin jatah gagal lu harus bisa apa sih? Ya lu bisa apa namanya ya? Akrobat lah ya, akrobat mau bikin macam-macam apa lu silahkan gitu, selama memang itu masih di dalam koridor yang memang wajar. Malah dalam batas wajar. Memang usia dari 20 sampai 25 sampai itu memang masa-masa kita memang mencari jati diri, maka untuk itu lu harus ya habisin jatah gagal lu sebanyak-banyaknya. Oke, thank you bang untuk hari ini bang ya. Jadi buat teman-teman di rumah, ikutilah organisasi, tujuannya adalah berkarya Berkarya sih, bukan berkaya ya. Jadi